sebagaimana janjimu, 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya dan bersyukur Engkau bersama kami Bapa, dan segala sesuatu menjadi baru, bermanfaat bagi kami. Dan di ruang ini biarlah cahaya kemuliaan-Mu, api Roh-Mu menyala-nyala dan menyiapkan hati kami bagi tanah yang subur, bagi benih kerajaan surga atas kami. Dalam nama Yesus Hamasiah, biarlah firman-Mu masyhur selama-lamanya. Mari yang percaya katakan haleluya. Saudara-saudara terkasih, Shalom Aleichem. Haleluya. Tidak terasa kita ini melewati tahun, nampaknya cepat ya. Tahun berganti tahun. Usia kita juga bertambah. Tapi meskipun usia bertambah, yang penting adalah pribadi kita, tubuh kita tetap segar, tetap menyala-nyala, tetap semangat, itu yang penting. Dan tentunya dalam perubahan ke depan, berkat Elohim bertambah-tambah atas kita, pengurapan Roh Kudus semakin berlimpah atas kita, dan tentunya cinta kita kepada Bapa yang di surga semakin mendalam. Hubungan kita dengan Bapa semakin mesra. Itulah harapan kita di tahun ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak yang harus kita lalui dalam kita menjalani kehidupan. Mungkin kita tidak tahu, tetapi ada di luar kita yang selalu siap menerkam kita, menyerang kita. Kitab suci menyatakan kamu itu harus berjaga-jaga. Lawanmu, si singa itu kan mengaum terus, ya, si setan itu mencari kesempatan ketika lengah diterkam. Itulah pesan dari kitab suci. Dan apalagi saudara-saudara, yang ada di dalam kitab suci yang dinyatakan bahwa banyak hal yang harus kita waspadai. Satu tantangan untuk kita umat kudus miliknya. Mari kita buka Bapak Ibu di dalam kitab Mazmur 91. Di dalam kitab Mazmur 91 ini ada banyak ditunjukkan beberapa, dan ini adalah pengalaman David yang sungguh luar biasa. David itu seorang yang diurapi Elohim Yahweh, yang disertai dan luar biasa kejadiannya. Kita melihat beberapa tantangan yang harus kita waspadai. Dan saya ingatkan, ada pesan dari Yesua Tuhan kita, Gembala kita. Sebelum dia terangkat ke surga, pesan yang terakhir adalah di dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai kesudahan. Ini pengharapan kita, dan pengharapan kita tidak sia-sia. Oleh sebab itu, kalau dia katakan aku menyertai kamu, berarti Yesua yang roh adanya sekarang ini menyertai kita dimanapun. Tetapi apakah kita pasif? Tidak. Yesua katakan, berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi Yesua berjanji menyertai kita, dan dia memerintahkan untuk kita aktif juga menanggapi, yaitu dengan berdoa dan berjaga-jaga. Jadi ada timbal balik. Kita lihat yang pertama, kita lihat di situ di ayat 5, satu beri aja ya. Di ayat 5 dikatakan, engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari. Ayat yang ke-6, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. Kalau malam tiba, kengerian itu mesti ada. Kalau saudara berjalan sendiri di tempat sepi malam, itu pasti ada rasa takut. Kalau orang bilang bulu kuduk berdiri, kalau bulu kuduk
berdiri di tengah malam kengerian itu sebenarnya ada makhluk lain di sini, saudara. Saya dikaruniai oleh Elohim untuk melihat. Ketika saya berjalan sama istri saya, habis persekutuan gitu jam 11 malam, jalan gitu di pedesaan, aku merinding, ada apa? Terus Elohim membukakan mata roh saya melihat, ternyata di buk sebelah itu banyak nongkrong makhluk-makhluk. Kalau yang saya lihat itu wajahnya apa, saudara? Itu seperti kera berbulu lebat hitam itu, dan itu wajahnya menakutkan. Karena itu kalau ada orang di tempat sepi naik motor sendiri merasa motornya terganggu gerak-gerak, itu adalah diboncengin. Saya pernah lihat, saudara. Teman saya di depan, saya di belakang naik motor malam-malam, itu banyak dari samping itu bergelantungan di stangnya, kemudian di belakangnya dia naik motor agak gini-gini. Ini motorku kena apa ini? Motorku kena apa? Saya lihat, diam aja, karena ada itu. Kami juga pernah mau datang untuk khotbah di satu syukuran, tiba-tiba macet motor saya. Dihidupkan, semua hati sudah saya coba busi, semua normal, nggak bisa. Kemudian saya berdoa, Bapak ada apa ini? Ternyata apa? Ada makhluk yang kurang ajar. Nah, hubungan di pengapian itu diputus, ya, dilepas. Nah, saya lihat sendiri, kemudian saya usir dalam nama Yesus, saya sambung lagi, tekcor. Ya, itu contohnya, saudara. Jadi pada kengerian malam itu banyak terjadi. Kalau ada bekas dukun vudu itu pernah cerita, kalau banyaknya itu, kalau siang itu jam 12 sampai jam 2 siang, ya di jalan banyak. Kalau sore itu jam 5 sampai jam setengah 7 malam, itu banyak berkeliaran. Jadi di situ jangan takut. Orang yang bersama Elohim tidak takut, tapi harus berjaga-jaga. Kalau namanya merinding itu tidak bisa dihindari, karena di situ ada makhluk lain. Makhluk lain itu mengantarkan energi. Nah, itu yang maksud singa yang mengaum. Hati-hati. Karena itu harus berdoa, berjaga-jaga, itu gunanya seperti itu. Ada yang tidak kelihatan tapi menyerang kita, dan siap. Kemudian dikatakan tadi terhadap anak panah yang terbang pada siang hari. Itu menggambarkan satu serangan musuh, namanya kalau di dalam Efesus 6 itu dinyatakan panah api si jahat. Itu mengerikan, saudara-saudara. Dan itu terjadi di siang hari, bisa terjadi. Orang enak-enak santai rekreasi di tepi bawah pohon, tiba-tiba ada durian jatuh mengenai kepalanya, mati. Itu namanya apa? Musuh itu. Ya, duriannya dipanah sama si setan, jatuh. Jadi orang duduk-duduk sore hari ngopi karena punya rumah di pinggir jalan itu, sambil jualan, sambil jualan bensin, kemudian sembako. Nah, dia duduk-duduk di situ. Jalannya bukan jalan raya yang besar biasa. Tiba-tiba tidak dinyana, satu truk terlodok rumahnya, termasuk dia, mati seketika. Jadi itu tidak disangka-sangka, tapi membuat celaka. Karena itu saya merenungkan apa pesan Yesus itu sangat luar biasa. Berdoa dan berjaga-jaga, itu ada sesuatu yang indah. Tapi kalau Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman, berarti meskipun ada serangan mendadak, kita tetap selamat. Amin. Ya, itu sesuatu janji bagi kita dan luar biasa. Kemudian terhadap tulah yang meraja pada kegelapan, yang merajalela, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. Ya, saya katakan tadi tengah hari. Jadi banyak sekali orang-orang yang mati tidak dinyana. Ya, di jalan yang kami lalui itu
seminggu sudah 6 orang mati, ya itu cuma tabrakan motor mati. Jadi di situ ada kebinasaan yang sia-sia seperti itu sudah. Orang misah yang orang berkelahi, dia tertusuk sendiri mati. Itu kan kematian yang sia-sia. Tetapi bagi umat Elohim itu tidak berlaku, saudara. Ada banyak serangan. Kalau saudara lihat, kalau malam hari ya, disempatkan ini jam 10 sampai jam 2 pagi ya. Itu kalau saudara lihat di atas, itu kalau nanti ada lihat seperti panah api meluncur itu ya, kehijauan, itu biasanya adalah apa yang dilakukan tukang-tukang santet atau yang sejenisnya. Itu serangan musuh, saudara. Itu pada tengah diluncurkan. Dan saya pernah mengalami sehabis KKR istirahat sulit tidur, kemudian jam 12 malam saya tertidur sejenak, tiba-tiba atap saya ini berdentang sangat kuat, saya terkejut bangun. Kemudian tiba-tiba saya lihat di samping saya bungkusan kain mori kecil segini ini. Kemudian saya mau mengambil itu, ada serangan. Roh saya merasa diserang. Saya tahu ini ada sesuatu dari dukun. Tapi karena saya percaya roh di dalam saya lebih besar dari roh setan-setan di luar saya ambil aja. Saya ambil, saya buka, isinya apa? Itu cairan seperti belerang itu ada bubuk, kemudian ada pecahan kaca banyak, lancip-lancip itu, kemudian ada jarum kecil-kecil banyak, kemudian ada serbuk seperti misu ya, seperti yang untuk pembuatan peluru. Saya buka, baunya luar biasa. Kemudian ada menyanya sedikit, agak bau, saya bau itu. Kemudian saya tanya Tuhan, Tuhan katakan itu adalah santet, kalau masuk ke perutmu kamu tersiksa mati. Tapi aku melindungimu sehingga engkau selamat. Ini membuktikan di dalam kitab suci, meskipun ada 1000 di kiri saya kena, sebelah kanan saya 10.000, saya enggak kena. Artinya apa? Semua serangan boleh terjadi karena itu hak mereka, dunia kejahatan. Tetapi bagi kita, meskipun mereka serangannya sangat banyak, kita tidak terkena. Amin. Itu janji. Mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara di dalam kitab Semot atau Keluaran pasal 8 dan seterusnya, kita akan melihat di situ saudara, bagaimana Bapak Yahweh membuat pemisahan antara orang benar dan orang jahat, antara umat miliknya dan yang bukan. Di dalam Keluaran atau Semot pasal 8 mulai ayat 20 dan seterusnya, itu ada kutub namanya lalat. Nah, ini ceritanya ada 10 kutub ya. Semua sudah pernah dan hafal tentang hukuman atas orang Mesir. Kalau kita melihat di sini, setan itu juga bisa menampilkan seperti mujizat. Ketika Musa dengan tongkatnya membuat ular, tukang-tukang sihir Raja Firaun itu juga membuat ular, perangnya ular. Kemudian ketika Tuhan melalui Mose mendatangkan kata-kata, untuk kata ya, kata itu memenuhi seluruh negeri Mesir. Tukang sihir Mesir juga bikin kata. Katanya Musa, katanya tukang sihir perang. Tapi katanya sihir kata. Selanjutnya ketika dijajar tangan kutu seluruh negeri, tukang sihir ini mau bikin kutu, tidak bisa, gagal. Saudara bisa lihat ayat ya, Keluaran 8 ayat 16 seterusnya, itu gagal bikin kutu saudara-saudara tukang sihir. Jadi ada batasnya. Tapi milik Yahweh tidak ada batasnya. Mujizat bisa terjadi kapan saja kalau Elohim menghendakinya untuk kemuliaan namanya. Nah, ini kemudian berikutnya lalat, saudara. Lalat diberikan hukuman ke seluruh Mesir.
Tapi untuk umat kudus miliknya yang ada di Mesir tidak kena, saudara. Akan saya bacakan Semot 8 ayat 22-23. Dan pada hari itu aku akan memisahkan tanah Gosen tempat umatku tinggal, bahwa di sana tidak ada kerumunan lalat, sehingga engkau mengetahui bahwa aku Yahweh ada di tengah-tengah negeri ini. Dan aku akan menempatkan pemisah antara umatku dan rakyatmu. Tanda ini akan terjadi menjelang esok hari. Jadi ceritanya ketika lalat itu memenuhi seluruh negeri Mesir, untuk tanah Gosen dan semua orang milik Elohim Yahweh keturunan Yakub, tidak ada yang rumahnya ada lalatnya. Tidak ada kehidupan orang itu kena lalat. Artinya apa? Lalat ini didatangkan sebagai hukuman orang Mesir, tapi untuk umat kudus miliknya yang di Mesir tidak kena. Kalau misalkan negeri di mana kita tinggal, karena banyak yang menyembah berhala, dihukum oleh Elohim, kita yang ada di tengah-tengahnya, kita tetap selamat dan aman. Haleluya. Itulah janji Bapa, saudara. Kemudian ketika pasal berikutnya, ya, ketika sampah terhadap semua ternak melanda, semua ternak mati, tapi ternaknya milik Yahweh, umatnya yang di Mesir, satu pun ternaknya tidak ada yang mati. Karena itu David mengatakan 1000 rebah di diriku, 10.000 di kananku, tapi tidak menyentuh aku. Ya, itu menunjukkan apa? Kehebatan Elohim memisahkan antara umatnya dan yang bukan. Jadi ada pemisahan, saudara. Kemudian ketika terjadi kegelapan di seluruh Mesir, mengerikan itu. Semua orang nggak bisa kerja, semua orang tidak bisa melakukan pekerjaannya karena gelap gulita selama 3 hari. Tetapi di tanah Gosen tempat umat Yahweh tinggal, semua terang biasa, tidak ada yang gelap. Itu mujizat, saudara. Ada pemisah. Jadi tahun ini kalau kita menjalani meskipun banyak serangan, saudara, tetap aja dibuatnya kita nyaman, asal kita mengerti dan percaya. Sebab segala sesuatu harus dimulai dari percaya. Nah, sekarang masalahnya, mengapa hukuman itu datang ke penduduk Mesir sampai terakhir anak sulung mati? Mengapa hukuman itu datang? Ada satu rahasia, saudara. Itu juga berlaku sekarang dan yang akan datang. Saya bacakan salah satu contoh. Dan setiap 10 hukuman itu selalu sama kalimat yang dari Bapak Yahweh. Saya bacakan dari kitab Keluaran 8. Saya ambil contoh aja, saudara, ayat 20. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Firaun. Lihatlah dia yang menuju ke air dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, suruhlah umatku pergi supaya mereka dapat melayani aku. Tahu ya maksudnya ya? Jadi rahasianya mengapa hukuman itu dilancarkan oleh Yahweh? Karena apa? Bapak Yahweh berkepentingan terhadap umat pilihannya ini untuk apa? Melayani Yahweh. Karena itu ketika Raja Firaun menghalangi umatnya untuk melayani Yahweh, maka hukuman datang. Itu 10 kali dikatakan sama, saudara. Misalkan pasal 9 ayat 4 sama. Jadi itu semua sama, isinya adalah supaya apa, saudara-saudara? Supaya melayani aku. Jadi di situ sangat jelas sekali. Semua dikatakan agar mereka melayani. Siapapun yang menghalangi umat Yahweh untuk beribadah, untuk melayani Yahweh, Bapak Yahweh yang berkepentingan akan bertindak.
Tidak perlu umatnya mengeluh berseru pada Bapa Yahweh. Kalau kita sungguh-sungguh mau melayani Yahweh tapi dihalangi, Bapa Yahweh tidak tinggal diam, dia akan bertindak terhadap semua orang yang menghalangi. Itu berlaku sampai sekarang dan selamanya, saudara. Nah, orang yang melayani Yahweh itu seperti apa? Itu kita bisa melihat di contoh di dalam kisah Miriam dan Marta, saudara. Ketika Yesus mampir ke rumah, nah kemudian Marta ini sibuk melayani, ya biasa ya kalau ada tamu, apalagi itu seorang yang mempelai Mesias datang, itu mesti sibuk melayani, menyediakan makan apa ini. Tapi Miriam ini malah duduk di sebelah kaki Yesus, mendengarkan Yesus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Miriam ini terus mendengarkan. Akhirnya apa? Marta sebel ya. Ini kok tahu sibuk gini kok malah duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hatinya jengkel, bilang pada Yesus, kok disuruh ini Miriam ini ngerti gitu. Kalau saya sedang sibuk suruh bantu gitu. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan bahwa langkah yang diambil Miriam ini sudah baik, dan yang sudah baik perbuatan Miriam ini tidak akan diambil daripadanya. Itu Yesus mengatakan itu. Dan ingat, di dalam percakapan itu Yesus tidak menyalahkan Marta. Ada pendeta yang khotbahnya itu Marta disalahkan, seolah-olah Marta itu dosa. Tidak. Marta tetap benar menyiapkan makan minum untuk itu. Tapi cuma yang ditegur di situ, mengapa Marta engkau menyusahkan banyak hal? Gitu ya. Menyusahkan banyak hal itu bikin susah sendiri. Harusnya dia tetap sibuk, tapi jangan menyusahkan dirinya sendiri, membuat dia itu marah. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi di sini Yesus tidak mengatakan Marta dosa, Marta salah, tidak. Juga tidak mengatakan Miriam itu dosa atau melakukan kebenaran. Tapi dia mengatakan bahwa Miriam melakukan yang baik dan yang baik tidak akan diambil darinya. Ini berarti satu pilihan. Jadi melayani Yahweh itu berarti kita mau mendengar firman-Nya. Ketika kita berdoa, mungkin berpuasa, memuji, menyembah Bapa di pagi hari, itu berarti kita memulai cinta kita bermesraan dengan Bapa kita. Kita melayani Bapa. Kalau kita melayani Bapa dimulai pagi hari, maka apa yang terjadi hari itu? Keselamatan, umur panjang, berkat, damai, sejahtera untuk kita sekalian. Itu kehidupannya. Jadi indahnya seperti itu, saudara. Saya ketika mempraktekkan itu luar biasa tiap pagi, saudara. Hari itu dilalui tanpa sakit, ya, tanpa pengeluhan. Saya, istri, anak-anak tanpa sakit. Kalau kami minum obat itu hanya vitamin. Vitamin. Kami rutin tiap pagi minum pil itu apa namanya? Vitamin C ya, vitamin B yang 50 mili ya, itu rutin karena ada beberapa makan yang tidak menghasilkan vitamin. Jadi kami makan itu. Indahnya apa yang dikatakan Bapak, bahwa orang yang melayani Yahweh itu betul-betul dibutuhkan Bapak. Bapak butuh umatnya itu melayani dia. Melayani dia. Jadi kalau siapapun menghalangi, kena hukuman dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi, kematian. Jadi kalau di negeri ini nanti ya tahun ini, kalau awal tahun lalu saya ada pernyataan tahun bencana digenapi, tahun ini masih juga sama. Tetapi di situ ada ditambahkan Tuhan menunjukkan bahwa tahun ini muncul konten-konten hoax, kebohongan itu merajalela.
Ujaran kebencian tahun ini semakin banyak di media sosial. Fitnah, hujatan itu muncul banyak di media sosial. Kemudian tahun ini juga akan terjadi banyak konflik antar kelompok, kerusuhan dan pembakaran. Dan banyak juga terlibat. Nanti imbasnya adalah untuk kambing hitam. Ada banyak juga yang mau melayani Yahweh dihalangi. Dan saya melihat malaikat Yahweh diutus untuk memusuhi, mendatangkan hukuman bagi mereka yang menghalangi umat Yahweh untuk melayani Dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, mengapa Mesir sampai rajanya menahan umat Israel ini keluar dari Mesir? Karena umat Israel, umat milik Yahweh ini semua orangnya perkasa, sehat-sehat. Kemudian mereka itu pandai-pandai, banyak ide, sehingga mendukung pemerintahan Mesir itu kuat dan berkembang. Kalau mereka keluar semua, habis. Dan di Mesir hampir semuanya menyembah dewa-dewa, paganisme terjadi di situ. Dan Bapak ingin menariknya ke Kanaan. Apakah setelah di Kanaan umat Israel tidak bertentangan dengan penyembah berhala? Sama aja, tantangan terjadi di Kanaan. Orang-orang yang menyembah Baal dan Asyera sama. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya ada pemisahan antara umat yang melayani Dia dan yang tidak. Umat yang taat dan tidak. Kebenaran akan ditegakkan Bapa di tengah masyarakat yang bengkok itu. Itulah sebabnya saudara, kita bersyukur. Dan di dalam tadi kitab Mazmur kita mengerti ada malapetaka dan ada tulah. Dan janjinya luar biasa, saudara-saudara. Saya akan kembali ke Mazmur 91 tadi. Ayat 9 ya. Sebab Engkau ya Yahweh, perlindunganku yang maha tinggi, telah Kau jadikan tempat kediamanmu. Jadi di sini betul-betul luar biasa, Bapa tempat perlindungan. Kemudian ada dikatakan malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Malapetaka itu setiap saat bisa terjadi. Apalagi kalau tahun ini kan banyak gempa, saudara, akan terjadi banyak gempa di berbagai tempat. Kalau saya dalam penglihatan itu pulau-pulau bergeser. Kemudian yang saya kagum adalah ketika Tuhan menggenapi 2 hari setelah saya mengalami penglihatan itu. Ketika itu saya melihat laut bergelora, gempa besar. Saya melihat ada tiba-tiba di sana pulau, di sana pulau, di sana pulau. Ternyata di daerah sana Maluku Utara beberapa hari yang lalu muncul gempa 7,5 ya, 7,5. Beberapa saat muncul pulau baru ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memang menggenapi. Dan di sini kita melihat malapetaka tidak akan menimpa engkau. Itu janji loh ya. Janji Bapa itu. Kita tinggal mengimani. Yang kedua, tulah tidak akan mendekat kepadamu. Apa bedanya malapetaka dan tulah? Kalau tulah itu malapetaka yang dibuat oleh namanya kutuk. Sampai sekarang apakah ada kutuk? Ada. Karena itu kalau saudara pernah kutuk anak saudara atau teman, saudara perlu berdoa di hadapan Bapa. Kemudian kata-kata kutuk itu saudara ucapkan lagi. Kemudian kamu cabut dalam nama Yesus. Kalau pernah mengatai anaknya, oh kamu kalau tidak mau nurut, kamu nanti jadi anak bodoh. Itu kutuk. Kalau saudara ingat, sekarang ingat, saudara berdoa pada Bapa. Kemudian di hadapan Bapa katakan, Bapa, saya pernah mengatakan pada anak saya, kalau kamu tidak menuruti ini,
kamu akan jadi anak bodoh. Itu saya cabut sekarang ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Maka saat itu putus hubungan ketemu. Maka kutuk yang harusnya sudah disiapkan tuh anak itu enggak terjadi. Seperti Ayub pada akhirnya saudara, ketika menderita dia kan banyak mengucapkan hal yang salah. Akhirnya di akhir kitab Ayub itu Ayub mencabut semua perkataan-perkataannya yang salah. Dicabut, harus dicabut. Jangan bilang Tuhan selamatkan, bukan selamatkan, cabut dulu. Ya, ada jalurnya ya, di dalam Tuhan itu ada jalur. Cabut. Kata-kata kepada suamimu, istrimu yang negatif, saudara ingat, ucapkan lagi kata-kata itu dalam doa, cabut dalam nama Yesus. Maka tidak akan terjadi. Saudara kalau pas marah itu tidak bisa namanya menggantikan tidak, betul? Apalagi disakiti, istri disakiti suami, suami disakiti istri, itu kata-katanya kasar saudara. Mungkin tidak terkendali lidahnya mengucapkan hal-hal yang negatif, bahkan ancaman kutuk. Kalau ingat itu, cabut sudah. Jadi caranya diucapkan dulu, diulang, cabut. Dan saudara percaya, yang dicabut tidak akan tanam lagi. Itu sangat penting dalam hidup. Nah, kita ini sewaktu-waktu bisa kena malapetaka dan tulah. Tetapi janjinya malapetaka tidak akan menimpa engkau. Jadi pun misalkan kita di suatu rumahnya ambruk, kita di dalam apa? Selamat. Kan malapetaka tidak akan menimpa engkau. Kita di kerumunan, kemudian banyak orang berkelahi dan seterusnya. Banyak tembakan, peluru yang harusnya menyasarkan kita tidak kena. Kita tetap selamat dimanapun, karena itu janji Bapa. Tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, berarti kemah itu rumah, tidak bisa. Jadi rumah kita itu dipagari, saudara. Ayub itu juga dipagari, dikabari oleh api Elohim. Yang melakukan siapa itu yang menjagai? Itu ayat 11 saudara. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalan. Luar biasa kan? Malaikat Elohim itu ada dulu, sekarang, selamanya ada. Saya pernah dibukakan mata saya, ternyata di samping saya ada malaikat itu. Ya itu hal yang luar biasa. Nah, kalau orang mau mati sekarat itu rebutan saudara, malaikat gelap dan terang rebutan rohnya itu, rebutan. Nah, kalau ada misalkan pendeta datang mendoakan, kemudian orang itu kalau bisa ngomong, kalau tidak direbut rohnya untuk kepada Elohim, maka sekaratnya berhenti, orangnya terus meninggal. Rohnya kemana? Kepada Elohim. Itu contohnya seperti itu. Dalam keadaan darurat bisa terjadi. Ada yang bilang itu yang di samping salib Yesus itu nggak melakukan perbuatan apa-apa, buktinya bisa masuk ke Samayim, bisa masuk ke dalam Petrus, dapat keselamatan. Padahal dia banyak sekali dosa, tapi kok hanya sekejap bisa. Itu keadaan darurat. Jadi kata ada pemberontak, pembunuh menjelang matinya menerima Yesus, saat itu dia selamat langsung aja. Itu karena tidak bisa berbuat, karena waktunya tidak ada. Dia terima berita keselamatan pada saat mau mati. Nah, itulah hal khusus. Jadi tidak dipakai untuk alasan orang menolak Yesus. Jadi itulah, lantas siapakah sebenarnya yang dapat? Itu kan janji Elohim ya. Apa yang dan siapa yang memperoleh janji itu? Itu di dalam ayat 14. Saudara dapat lihat di situ ayat 14 ya. Mazmur 91 ayat 14 itu saudara renungkan tiap hari. Sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia.
Dari apa? Dari petaka, dari hukuman, dari ancaman ya. Kemudian aku akan menempatkannya dia di tempat tinggi karena dia telah mengenal namaku. Luar biasa kan? Orang yang mengenal nama Elohim itu ditempatkan di tempat tinggi. Karena itu di tempat tinggi dia bisa melihat di bawah. Oh, yang benar begini, yang salah begini. Mengapa? Itu berarti dia akan melihat dari tempat tinggi. Ya. Jadi luar biasa. Karena itu saya selalu renungkan Mazmur 91 ayat 14 ini. Dan saya berusaha untuk melakukannya. Saya berharap tahun ini kasih kita kepada Bapa semakin meningkat. Amin. Kemudian kalau kita sudah mengenal dia, kita kan di posisi tinggi. Namaku. Ada orang tanya saya, namaku itu siapa, Pak? Kemudian saya ditunjukkan Roh Kudus di kitab Yesaya 42 ayat 8. Nah, kebetulan dia itu pegangnya Alkitab terbitan LAI. Bunyinya gini. Alkitab terbitan LAI Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, huruf besar semua. Itulah namaku. Jelas sekali ya. Ini yang punya namanya Elohim Yahweh Sang Pencipta, itu mengenalkan diri kepada Nabi Yesaya begini. Aku ini Tuhan, THU semua, itulah namaku, Alkitab. Kemudian setelah saya menemukan bahasa aslinya, kan di dalam Alkitab bahasa Indonesia terbitan LA itu di belakangnya bagian kita ada kamus ya, kamus Alkitab namanya. Tak lihat kata Tuhan huruf besar semua, itu ada dikatakan di situ, itu sesembahan orang Israel yang bernama Yahweh. Itu di Alkitab loh ya. Alkitab terbitan LAI. Berarti nama aslinya yang menciptakan langit dan bumi adalah Yahweh. Kemudian saya melihat, saya cari bahasa aslinya bahasa Ibrani, memang namanya Yahweh. Sehingga yang benar Yesaya 42 ayat 8 itu, aku inilah Yahweh, itulah namaku. Sudah jelas kan? Mau dibahas apa? Wong yang punya nama sudah mengatakan akulah Yahweh, itulah namaku, mau dibahas apa? Enggak ada lagi kan? Tinggal mau percaya atau tidak. Kalau mau percaya, terus mengenal, mulai dikenal. Karena itu saya setiap pemberitaan di bawah Roh Kudus itu mengenalkan nama ini, nama yang benar. Karena apa? Orang yang mengenal nama Elohim, yaitu Yahweh, itu ditempatkan yang tinggi. Karena itu saya harus mengenalkan nama itu. Kemanapun saya mesti mengenalkan nama itu supaya orang selamat di tempat yang tinggi. Ya, itulah indahnya saudara-saudara. Berkat Bapa itu memang luar biasa. Jadi kalau belum mengenal namaku, yaitu Yahweh, belum mengasihi Yahweh sebagai Bapa kita, kalau kena malapetaka dan terusnya jangan nuntut. Dan itu adalah ketetapan Elohim. Nah, jadi kalau orang menyembah dewa bulan, dewa matahari, terus menuntut ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, itu enggak berlaku. Ini berlaku untuk yang mengasihi Yahweh dan mengenal nama Yahweh. Umat kudusnya yang di Mesir itu apa? Itu pilihan. Meskipun tidak semua belum mengenal nama Yahweh, tapi karena pilihan yang memilih Yahweh, mereka diselamatkan. Kita pun juga hukuman akan tiba. Ada yang mengatakan nanti Hamasyiah akan segera muncul gini-gini, mengadakan tipuan, mengadakan mujizat, serangan. Saudara, saya katakan tenang saja. Jalani hidup dengan iman percaya
Yesus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Yesus tetap beserta kita. Sudah kita berdoa berjaga-jaga. Kalau kita lupa berdoa hari itu, apakah kita akan kena malapetaka? Tidak. Kita tetap selamat. Karena janji Bapa terus berlaku bagi orang yang mengasihi Dia dan mengenal Dia. Janji itulah yang indah, saudara. Oleh sebab itu jangan mengatakan bahwa wah, kenapa kita tidak berdoa terus saudara wisata tertuduh ya, di pekerjaan, di usaha merasa tertuduh seolah-olah dosa. Itu jangan sampai terjadi. Kalau itu terus menyerang saudara akan terhalang untuk berdoa kepada Bapa. Jadi kalau ya kan pagi lupa berdoa, ya, hari itu saudara jalani, saudara siang hari ingat, jangan tertuduh. Lakukan aja saat itu apa yang saudara lakukan. Saudara bisa ada kesempatan berdoa. Atau saat itu juga di kendaraan saudara lupa berdoa, saudara langsung di kendaraan itu dalam hati, atau kalau pakai helm ucapkan saja. Saya di jalan sering berdoa pakai ngomong. Jadi yang orang kok ngomong sendiri ya nggak apa, nggak kenal kan mereka. Enggak kenal saya, jadi saya tuh berdoa, Bapak, kami mau menyeberang ke kanan, minta lancar selamat, minta ke kiri lancar selamat. Saya nyebrang aja berdoa loh saudara. Nyebrang jangan minta, tiba-tiba sepi. Nah, itu apa saudara? Karena kasih. Jadi itulah janji Bapak. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita terus percaya. Ingat juga di dalam teks tadi mengatakan Bapa mau mengadakan pemisahan antara orang benar dan orang jahat, miliknya dan milik dunia, orang yang melayani Yahweh dan yang tidak melayani Yahweh. Itu ada pemisahan, dan siapapun yang menghalangi orang melayani Yahweh akan kena hukuman dari Bapa. Dan saudara-saudara, mari kita tekuni hidup hari ini, besok dan seterusnya dengan berdoa dan berjaga-jaga, dan selalu ingat Tuhan Juru Selamat kita Yesus Masih selalu beserta kita. Jalani hidup dengan tenang, sukacita, gembira saudara-saudara. Pokoknya tiap hari happy gitu ya. Ada masalah di fitnah happy, dikatain orang happy. Ya itulah bagian kita saudara. Happy itu enak ya. Umurnya panjang. Ya, karena tadi kan janji keselamatan dan umur panjang ada padamu, Mazmur 91 tadi kan. Dan Tuhan memberikan kelegaan di dalam kitab Mazmur tadi. Itu bagian kita. Mari kita nikmati semua ini saudara, karena Bapa selalu mengasihi kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur firman-Mu dimasyurkan, nama-Mu ditinggikan, dan kami turunkan urapan Bapa dari kuasa Maha Tinggi. Biarlah kuasa-Mu turun Bapa, memampukan kami mencamkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia dan benar. Kuasa dari tempat tinggi Yahweh Elohim, urapan Roh Kudus atas kita. Kita orang-orang yang suka mengasihi Bapa dan melakukan firman-Nya. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada Pak Kris yang sudah mewartakan kebenaran firman Yahweh. Kiranya selalu mengingatkan kita, jadi pedoman dalam kehidupan kita dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum kita menutup ibadah, kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang para petugas untuk mempersiapkan diri. Sebelum itu marilah kita angkat persembahan kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat Bapa Yahweh dengan penuh ucapan syukur.